Setelah gelombang kritik yang tidak kunjung reda, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud akhirnya menyampaikan permohonan maaf terbuka atas kegaduhan yang terjadi. Pernyataan itu disampaikan melalui media sosial pribadinya, menyusul sorotan publik terkait sejumlah kebijakan dan penggunaan anggaran yang dianggap tidak sensitif. Ia mengakui kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus menjadi bahan evaluasi atas sikap dan komunikasi yang dinilai kurang tepat dalam respons situasi. Dalam pernyataannya, ia juga menyinggung polemik anggaran renovasi rumah jabatan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Meski perencanaan disebut sudah ada sebelum masa jabatannya, ia tetap mengakui tanggung jawab sebagai kepala daerah saat ini. Ia menyebut telah melakukan refleksi dan menyadari perlunya perbaikan dalam pengambilan keputusan ke depan. Permintaan maaf tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan, meski publik masih menanti langkah nyata sebagai bentuk komitmen atas evaluasi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda, dan adik-adik masyarakat Kalimantan Timur yang saya hormati. Beberapa hari terakhir saya mengikuti berbagai perhatian, masukan, dan juga kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai gubernur, saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan bahwa kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama. Beberapa hari ini saya banyak merenung, saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaikin, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Saya juga memahami di tengah masyarakat masih banyak kebutuhan dasar yang harus kita benahi. Oleh karena itu, ketika muncul informasi terkait renovasi rumah jabatan dengan nilai yang cukup besar, termasuk di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan seperti kursi pijat dan akuarium air laut. Wajar jika hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat. Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya juga harus meneliti lebih dalam, memilah dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Karena itu, saya tidak mencari alasan. Ini adalah tanggung jawab saya. Sebagai bentuk komitmen, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka, agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi. Ke depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama. Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur. Terkait dengan pernyataan saya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Saya menegaskan bahwa tidak ada maksud sedikit pun untuk membawa atau membandingkan pihak manapun dalam konteks yang tidak semestinya. Ke depan, saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Saya berkomitmen untuk bekerja lebih teliti, lebih peka, dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas bagi masyarakat Kalimantan Timur. Mohon doa dan dukungan untuk meneruskan program-program kita dan memastikan setiap manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur. Terima kasih. Akhirul kalam.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, ini gubernur satu kok rasanya nggak pernah absen dari headline news. Dari isu mobil dinas miliaran, berapa waktu itu? 8M ya? Terus kursi pijat mahal ratusan juta, renovasi rumah dinas 25 miliar lagi, sampai soal keluarga di politik yang dapat jabatan-jabatan di politik. Ada aja yang bikin rame. Yang menarik itu tiap muncul isu selalu ada klarifikasi, lengkap, cepat, dan rutin. Ya, satu sisi sih bagus, artinya beliau itu nggak diem. Tapi di sisi lain publik juga capek kalau yang muncul terus-terusan bukan prestasi, tapi cuman polemik. Akhirnya kan orang jadi nanya, ini fokusnya kerja atau sibuk menjelaskan? Karena yang dibutuhin masyarakat itu sebenarnya sederhana sih. Bukan klarifikasi tanpa henti, tapi ya hasil yang kerasa. Warga, gua mah malu tahu ngelihat pemimpin yang sebelah sono. Yang kemarin di demo sama ribuan masyarakat, bener-bener kanal kulit banget. Iya, tebal muka tembok. Ya Allah ya Robi, lu terbuat dari apa sih Pak itu kulit wajah? Dari kulit badak. Udah mau saingan aja sama larutan cap kaki 3, larutan cap badak. Terus itu muka sampai tebel banget kayak begitu, muka kayak muka tembok. Pakai semen apa? Semen cap kuyang? Apa semen cap 3 roda? Ya Allah, kagak punya malu pisan ya. Sambutan udah disorak-sorakin, tetap aja dia pede petambang petenteng. Udah gitu yang kemarin kelar demo tuh dia ya, segala karaoke-karaokean, nonton demo secara live juga. Beneran gua mah ya, kalau gua punya ketapel, udah gua ketapel. Isinya itu apa? Bom molotov yang isi tai. Beneran dah. Ya, kasihan banget gua mah sama masyarakatnya. Ya Allah, sabar ya. Beneran dah. Udah gitu kalau kata gua mah, kirim paku dari jarak jauh. Aurin tuh ke mukanya. Bener-bener ya, sampai sebegitunya tuh orang ya. Wajar lah Po, dia tebel muka kayak begitu. Orang dia mah punya jimat. Siapa jimatnya Po? Jimatnya Ono biasa, boneka noni Belanda yang suka hadir di kota tua tuh. Udah bye. Kaltim rusuh. Betulnya kan itu udah dari tahun lalu loh. Dimulai dari viralnya istrinya dengan bajunya, gamis-gamisnya yang mewah, yang dipakai untuk dia belusukan istilahnya ya, ke orang-orang yang mungkin sebetulnya punya batasan finansial jauh di bawah dia gitu kan. Itu nggak punya empati. Haknya hak dia, tapi berarti dia nggak punya empati ke masyarakatnya sendiri, ya kan. Katanya dia mau beli mobil yang harganya berapa miliar, sementara jalannya aja masih jelek banget. Yang jadi pemicu itu adalah pengadaan rumah dinas seharga 8,5 miliar. Mungkin kalau gitu doang mah masyarakatnya masih pada gitu doang kali ya. Ini plus biaya renovnya ketika 25 miliar, oh my god ya. Jadi harga beli rumah nggak sebanding dengan harga renovnya. Bayangkan, mungkin kalau dia beli harga rumahnya 8,5 miliar, renov 1-2 miliar, mungkin masih oke lah gitu. 25 miliar buat renov doang, belum dengan beli peralatan elektroniknya. Kalau kata gue mah dia bener-bener bukannya nggak punya empati. Selain nggak punya empati, dia tuh nggak punya nurani, dia nggak punya moral. Jadi kalau di geruk masa wajar, ya kan? Gue nggak bilang syukurin lo ya, gue bilang